Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, Bu Eka harap hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan tertib dan juga dengan lancar. Nah, anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih itu musyawarah, bagaimana tata cara kita atau tata caranya, tata tertibnya, dan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sebuah musyawarah itu. Nah, sekaligus kita juga akan membahas bagaimana cara membuat sebuah karya tari. Yuk kita ikuti bersama-sama materinya. Anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah menceritakan tentang suatu kegiatan di dalam sebuah kelas ya. Ada Edo dan juga ada Siti beserta teman-teman satu kelasnya. Nah, di sini ini Edo sedang memimpin sebuah kegiatan musyawarah. Nah, di mana musyawarah kali ini Edo dan teman-teman sekelasnya akan membahas tentang sebuah karya tari atau pembuatan karya tari. Nah, selain Edo, ada juga Siti. Nah, Siti di sini tugasnya adalah mencatat hasil musyawarah pada akhirnya nanti, dan juga dia mencatat seluruh usulan yang akan dikemukakan oleh teman-teman sekelasnya. Edo bertugas sebagai pemimpin rapat atau pemimpin musyawarah, sedangkan Siti bertugas sebagai notulen atau sekretaris yang bertugas mencatat apa saja yang dibicarakan selama rapat. Ngomong-ngomong, apa sih musyawarah itu? Iya, musyawarah adalah berunding atau membicarakan sebuah masalah secara bersama-sama untuk memperoleh hasil mufakat. Nah, sedangkan mufakat itu apa ya? Iya, mufakat adalah kesepakatan bersama untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, tapi anak-anak, dalam musyawarah ini ada nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya nilai-nilai tersebut? Nilai yang pertama adalah nilai kebersamaan. Maksudnya adalah ketika kita melaksanakan musyawarah, maka kita sudah menerapkan nilai-nilai kebersamaan, di mana sebuah masalah kita bahas secara bersama-sama. Kita saling bertukar pikiran, kita saling mengemukakan pendapat untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, nilai yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Anak-anak, dalam sebuah musyawarah, setiap peserta musyawarah memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya, untuk menyuarakan idenya. Jadi dalam musyawarah tidak ada golongan orang-orang yang tidak boleh mengemukakan pendapat, tidak ada. Semuanya memiliki hak yang sama untuk mengusulkan ide. Nah, nilai yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Anak-anak, selain kita diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus menghargai ide yang disampaikan oleh orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Harus begini, kalau menurut saya ini solusinya hanya begini, yang lain itu solusinya salah. Nah, itu tidak boleh. Kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain, karena tujuan dari mufakat adalah untuk menemukan solusi yang terbaik. Selain itu, ketika kita ingin membantah atau kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, kita harus menyampaikannya secara sopan. Agar apa? Agar pendapat kita atau ketidaksetujuan kita tidak menyinggung orang lain dan juga tidak menimbulkan permasalahan dan juga perpecahan. Gitu ya anak-anak.
Nah, yang selanjutnya adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, tujuan musyawarah tadi adalah mencapai mufakat ya, mencari keputusan bersama. Nah, ketika kita sudah mencapai mufakat, hasil musyawarah itulah yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab. Meskipun mungkin pendapat kita tidak disetujui oleh yang lainnya, tetapi kita harus ikhlas, kita harus berjiwa besar dan berlapang dada menerima hasil keputusan musyawarah. Tidak boleh berkecil hati dan tidak boleh marah. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama tentang ciri-ciri musyawarah yang mufakat. Apa saja ya? Yang pertama adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Karena kita tujuan musyawarah adalah untuk memperoleh mufakat, yaitu hasil terbaik dari berbagai macam pemikiran orang-orang yang bermusyawarah, maka mufakat ini ciri-cirinya harus sesuai dengan kepentingan bersama. Tidak boleh hanya mementingkan kepentingan sebagian orang saja, tetapi harus kepentingan semua orang. Nah, yang kedua adalah usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ketika kita usul, bahasa yang kita gunakan dan ide yang kita sampaikan harus mudah dipahami dan juga mudah diterapkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Ya anak-anak, jadi kita juga harus tetap mengemukakan sopan santun dalam bermusyawarah. Yang selanjutnya adalah pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Anak-anak, selain itu juga ada prinsip dan aturan musyawarah. Nah, prinsip dan aturan musyawarah ini yang pertama adalah musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat gotong royong dan juga kekeluargaan. Nah, prinsip yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Ya, yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh merasa pendapat sendiri adalah yang paling benar. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan juga penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, dalam melaksanakan musyawarah juga ada tata caranya. Musyawarah itu tidak dilaksanakan secara sembarangan, tetapi ada tata cara yang harus kita patuhi dan kita ikuti ketika kita sedang bermusyawarah. Nah, tata cara dan persyaratan musyawarah ini, yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Nah, jadi ini adalah menunjukkan juga bahwa diri kita adalah seorang yang disiplin. Jangan kita datang setelah musyawarah dimulai, berarti kita bukan orang yang disiplin. Yang kedua adalah musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Nah, apa sih quorum itu? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam musyawarah. Misalnya, dalam seluruh peserta musyawarah, misalnya yang dijadwalkan hadir adalah 20 orang. Ternyata ketika jam musyawarah sudah harus dimulai, misalnya jam 8 jam 8 pas sudah harus dimulai, ternyata yang hadir baru 17 orang. Nah, kita sudah menetapkan bahwa sudah hadir misalnya 3/4 orang, berarti 3/4 itu jumlahnya 15 orang ya dari 20 peserta. Berarti ketika yang hadir sudah melebihi dari 15 orang, musyawarah sudah bisa dimulai. Nah, yang selanjutnya adalah ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan juga
peserta musyawarah. Nah, ketua ini dia adalah yang memimpin sebuah musyawarah. Notulis ini dia tugasnya mencatat apa-apa saja yang dibicarakan dan juga dibahas ketika musyawarah. Siapa atau orang yang mengusulkan pendapat atau ide itu juga harus dicatat. Namanya siapa, kemudian usulnya apa, atau namanya siapa, dia bertanya tentang apa, itu juga harus dicatat oleh seorang notulis. Tata cara yang selanjutnya adalah setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Dia boleh berpendapat, boleh menyampaikan usul, boleh menyampaikan sanggahan atau ketidaksetujuan, dan juga boleh menanyakan pertanyaan. Semuanya bebas, ini dibahas ketika musyawarah, tidak ada yang tidak boleh. Asalkan pendapat dan usulnya ini mudah diterima dan juga mudah diterapkan. Yang selanjutnya adalah peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Ini ya yang harus kita tekankan, bahwa ketika dalam musyawarah kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus mendengarkan dengan sesama, dan juga apabila kita tidak setuju, kita bisa menyampaikannya dengan sopan agar tidak menyinggung orang yang bersangkutan. Nah, tata cara yang selanjutnya adalah pendapat yang disampaikan harus dapat diterima dengan akal sehat. Tidak untuk kepentingan pribadi saja atau kepentingan golongan, tetapi juga harus bisa mengutamakan kepentingan bersama. Nah, dan juga tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma yang berlaku, dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Agar apa? Agar tidak menimbulkan perselisihan atau perpecahan dan juga perkelahian. Bu Eka, apakah ada tata cara ketika kita mau mengusulkan pendapat? Oh iya dong, ada tata caranya ketika kita mengeluarkan pendapat dalam rapat atau dalam musyawarah. Nah, ketika kita memiliki ide atau pendapat, atau kita ingin mengajukan pertanyaan, kita harus mengutamakan sopan santun. Nah, tata caranya bagaimana? Yang pertama adalah mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin ingin berbicara. Jadi saya Pak, saya ingin mengajukan sebuah usul, misalnya seperti itu. Angkat tangan ya, atau mengacungkan jari. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengajukan jari, maka ketua musyawarah akan mempersilahkan kita. Nah, kita baru boleh berbicara ketika sudah dipersilahkan. Misalnya, oh iya, kamu silakan, kamu mau usul apa? Nah, ketika itu barulah kalian mengutarakan pendapat kalian. Nah, yang selanjutnya adalah kalau ada yang sedang berbicara, kita harus menunggu sampai selesai. Tidak boleh kita memotong atau menyela pembicaraan orang lain dalam rapat atau dalam musyawarah. Yang selanjutnya kita harus bersikap sopan. Nah, yang terakhir, suara yang kita keluarkan ketika kita mengajukan sebuah usul harus cukup jelas dan juga terdengar oleh seluruh peserta musyawarah. Jangan sampai kita usul tapi suaranya tidak terdengar, maka itu nanti akan merepotkan peserta lainnya. Anak-anak, ada beberapa sikap yang harus kita terapkan dalam musyawarah. Sikap-sikap apa saja? Yang pertama adalah menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Nah, yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Mencela itu apa sih? Mencela itu mengejek, ya, mengejek. Pendapatmu itu salah, pendapatmu itu kurang tepat. Nah, itu tidak boleh, karena nanti akan menyinggung perasaan yang bersangkutan dan juga akhirnya akan menimbulkan permasalahan. Nah, yang selanjutnya adalah kita tidak boleh memotong atau menyela pembicaraan orang lain.
Anak-anak, itulah tadi tata cara, prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan juga sikap-sikap yang harus kita terapkan ketika kita melakukan kegiatan musyawarah. Baik anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.